Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini Senin 19 Oktober 2020. Kita ketemu lagi dengan pelajaran PPKN. Kita sudah sampai pada pertemuan ke-7. Sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini, kita bersama-sama ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan karunia ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, pekan kemarin kita sudah membahas tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, termasuk faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Termasuk di dalamnya faktor penyebabnya adalah letak strategis wilayah Indonesia, kemudian kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan, kemudian perbedaan kondisi alam yang berbeda-beda, yang keempat keadaan komunikasi dan transportasi yang memang berbeda juga, kemudian yang kelima penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ini adalah 5 faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi kenapa sih kalian bisa mengetahui antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya itu masyarakat Indonesia punya hal-hal yang beragam sekali. Setidaknya ada 5 penyebab itu tadi. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu hal yang menjadi keberagaman masyarakat Indonesia, tentang keberagaman suku bangsa. Ya, jadi Indonesia pada tahun 2010, ini dilakukan riset gitu ya, ternyata memiliki 1128 suku bangsa di antara 34 provinsi di Indonesia. Nah, keberagaman suku bangsa ini suku bangsa sering juga disebut etnik gitu ya. Ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya itu antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, seni daerah, dan tempat asalnya. Kalian mungkin bisa membedakan kenapa di Bali itu ada tari kecak yang dilakukan oleh suku Bali, sedangkan di Aceh ada tari saman gitu ya yang dilakukan oleh suku Aceh gitu ya. Nah, keberagaman ini memang sangat-sangat mungkin terjadi karena memang banyak faktor yang menyebabkan keberagaman itu terjadi. Jadi ini ya, setidaknya ciri-cirinya itu bahasa daerahnya berbeda, adat istiadatnya berbeda, sistem kekerabatannya berbeda, kemudian kesenian daerah dan tempat asalnya pun berbeda. Nah, di sini saya berikan gambaran gitu ya. Kalian bisa juga searching di YouTube terkait dengan keberagaman bangsa Indonesia, terkait dengan suku bangsa Indonesia. Banyak sekali, tadi ada 1128 suku yang jumlahnya cukup banyak, tidak muat jika ditayangkan di sini. Nah, kalian bisa banyak cari tahu terkait dengan itu. Di sini ada suku Gayo, suku Baduy gitu ya. Dengan ciri-ciri pakaiannya yang ada di sini itu digambarkan cukup unik gitu ya. Cukup beraneka ragam antara suku yang satu dengan suku yang lain. Nah, suku bangsa Indonesia ini kalau kita klasifikasikan berdasarkan daerah tempat tinggalnya itu cukup banyak. Kalau di Sumatera ada Gayo Alas, Batak, suku Aceh, Minangkabau, dan Melayu. Kalau di Jawa ada suku Jawa sendiri, Sunda, Baduy, dan suku Samin. Kalau di Sulawesi ada suku Bugis, Manado, Gorontalo, dan Makassar. Di Bali dan Nusa Tenggara itu ada suku Bali, Lombok, Bima, dan Timor. Kemudian di Kalimantan ada Dayak juga gitu ya. Ada Dayak, Kutai, Banjar, Pasir, dan Berau. Ini kalian pasti kalau ada yang di antara kalian ada yang dari Banjar, dari Berau, pasti memahami betul gitu ya perbedaan suku bangsanya. Kemudian yang terakhir di pulau paling timur Indonesia, di Pulau Papua, itu ada suku Asmat dan suku Dani.
kalian pun bisa membedakan di wilayah kalian masing-masing. Keberagaman suku itu sangat besar gitu ya, apalagi kalian nanti itu berada di pondok pesantren. Tentu pondok ini tidak hanya anak-anak Jawa saja, tidak hanya anak Nganjuk saja, tidak hanya anak Jawa Timur saja, tapi dari berbagai suku dan bahasa yang datang ke Pondok Baron untuk menuntut ilmu. Mungkin nanti kalian akan ketemu dengan teman-teman yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, kemudian ada yang dari Sumatera. Nah, kalian cobalah kenali mereka, kemudian cari tahu asal-usul mereka bagaimana. Nah, silahkan mungkin kalian nanti riset kecil-kecilan gitu ya, tentang kebiasaan-kebiasaan antara kalian sendiri dengan suku kalian. Mungkin kalian yang dari Jawa, kemudian kalian bandingkan dengan teman kalian yang dari suku yang lain, pasti ada perbedaan. Nah, ternyata Indonesia memiliki keberagaman yang sangat-sangat menarik gitu ya. Nah, ternyata kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sangat beragam. Hal itu dibentuk oleh kondisi geografis dan kondisi sosial masyarakat di daerah seluruh Indonesia. Kondisi suatu daerah dengan daerah lainnya memiliki berbagai perbedaan. Nah, kalau kalian bisa melihat di daerah kalian, pasti kalian bisa mengamati gitu ya. Ya. Kalau di daerah pantai misalkan, atau di daerah pegunungan gitu ya, kalian pasti akan mengamati orang-orang di daerah pegunungan itu aktivitas kesehariannya apa sih? Nah, bertani gitu ya. Mereka kebanyakan menggantungkan kehidupannya dari hasil tani, para petani sayur dan lain sebagainya. Kehidupan sosial budayanya pun menjadi kebudayaan petani. Sementara kalau di daerah pantai, kalian akan menemukan masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Dan tentu sangat berbeda antara tadi petani yang ada di pegunungan dan juga nelayan yang ada di pantai gitu ya. Berkembangnya kehidupan masyarakat nelayan. Keragaman bangsa Indonesia pun tampak sebagai hasil kebudayaan daerah di Indonesia. Bentuk tariannya, nyanyiannya juga sangat beragam. Namun, gitu ya, kalau kita lihat dari gambar ini, gitu ya, gambar ini sangat banyak macamnya, gitu ya. Kalian bisa lihat di atlas untuk bisa lebih detail mengingat bagaimana bentuk pakaiannya, bentuk tariannya dari daerah satu dengan daerah yang lain pasti sangat berbeda, bahasanya pun bermacam-macam gitu ya. Namun, keberagaman suku bangsa Indonesia ini tidak menghalangi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Gitu ya. Demikian anak-anak, dengan perbedaan ini kita bisa saling menghargai, kita saling toleransi, saling menghormati perbedaan, dan tidak memperuncing ke perbedaan-perbedaan itu untuk menyulut sesuatu yang tidak diinginkan. Maka perbedaan itu adalah anugerah yang Allah berikan untuk kita umat manusia untuk saling mengenal dan saling memahami. Demikian yang saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ihdinas siratal mustaqim, wa'afu minkum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.